Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, anak-anak. Bangku di depan masih kosong, silakan pindah yuk ke depan yuk, supaya suasananya lebih enak. Karena nanti kan kita juga ada ada praktek lapangan. Yuk maju yuk, maju. Aman kok di depan, nggak bertulus. Silakan. Nanti di depan bangkunya di bawahnya ada nomor door prize. Silakan yuk. Terima kasih yang udah bantu ke depan. Aku buka masker nggak apa-apa ya, permisi ya. Oke. Selamat datang di acara Family is a Gift session keempat dengan tema pentingnya doa bersama keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas Couple for Christ dan perkenalkan saya Titi Maringka, member dari Couple for Christ yang akan memandu acara siang hari ini. Bapak Ibu, betapa sering kita dengar kesaksian dari para pastor, para suster yang mengatakan bahwa seminari mereka yang pertama adalah keluarga. Di dalam keluarga mereka dikenalkan bagaimana berdoa, apa itu ajaran gereja, dan macam-macam. Atau kita juga sering dengar, wah tadi malam kita doa rosario malam-malam, tapi aminnya besok pagi. Ada juga yang kayak gitu. Nah hari ini kita akan diperkenalkan atau lebih tepatnya diajak untuk lebih memahami betapa pentingnya berdoa bersama keluarga. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai acara siang hari ini dengan lagu pembukaan yang akan dibawakan oleh Sister Shorty dan kemudian akan dilanjutkan dengan doa pembukaan. Silakan Sister Shorty. Ya, terima kasih. Bapak Ibu supaya semangat ya, kita berdiri yuk. Ya, kita sambil berdiri. Boleh nanti tepuk tangan juga ya, biar tambah semangat. Saya izin buka masker juga ya. Kita akan menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan ya. Boleh maju agak ke depan boleh ya.
untuk doa pembukaan. Apa saat ini kerinduan hatimu? Tetaplah setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa kita. Ketika seakan-akan Tuhan diam dan doamu belum ada jawaban, percayalah Tuhan tahu yang terbaik untukmu. Jangan tinggalkan jam doa. Brother and sister, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kadang kami sering malas dalam berdoa. Kadang doa kami sering dikalahkan oleh hal-hal kesenangan dunia kami. Bahkan jikalau kami berdoa pun, kadang kami berdoa hanya sebatas rutinitas belaka saja. Jarang kami berdoa dari hati kami yang tulus. Jarang kami berdoa seakan-akan kami rindu ingin berkomunikasi dengan Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Hari ini Tuhan, kami semua yang hadir di sini akan mendengarkan materi pengajaran pentingnya berdoa bersama keluarga. Roh Kudus berhembuslah di dalam ruangan ini. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami semua dapat menyerap, menangkap isi materi ini, sehingga dapat menguatkan dan meneguhkan kami dalam berdoa. Terima kasih, puji syukur padamu ya Tuhan, puji syukur padamu ya Tuhan. Bunda Maria, Bunda penolong kami, doakanlah kami selalu, baik dalam suka maupun duka. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan selalu dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Brother Johan. Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah tahu apa itu family is a gift, tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Apalagi ini menjelang Natal, ada satu keluarga yang benar-benar is a gift untuk kita semua, yaitu keluarga Kudus Nazaret. Nah, supaya kita mengenal apa itu family is a gift, ayo kita tonton video berikut ini dari Kardinal Fadli. What is Family is a Gift? Family is a Gift is a program initiated by Couples for Christ to uphold the dignity and beauty of the family. We advocate pro-family values, equipping couples and family members to build strong families and provide an environment of mutual support and care. The campaign advocates pro-family values through using different media platforms to make their stand for stronger families, and that sacrifices are worth it if it's done for the family. We give workshops, talks that aim to answer the basic questions and issues faced by families of today, like depression, chastity, and same-sex attraction. We provide an environment of equal support and caring by accompanying families in their journey in building a Christian family. Family is a Gift partners with schools, parishes, and dioceses to bring advocacy to families. It provides trackers for families, couples, young professionals, youth, and seniors. The advocacy also provides specialized topics given by experts in different fields, such as parenting of the digital generation, dealing with depression in the family, communication and intimacy in marriage, understanding same-sex attraction and gender identity, chastity and sexuality in the family, finding joy in their senior years, journeying families with special needs, how to build a stable financial future as a family, how to make the most out of your family organization, surviving crisis in marriage, and dealing with infertility and adoption.
actually possible. Be an advocate. Support Families in Gift in major social networking sites like Facebook, Instagram. Families in Gift. It's worth it. My dear brothers and sisters, my dear friends, I think all of us will agree if I say one of the greatest gifts of God to us is our family. Because of our family, we find joy, but also because of families, we suffer. It is a suffering because we love our families. We know that nowadays there seems to be a mentality that says the family is a burden, a big financial burden, a big emotional burden. We all want to get out of this burden. And in the process, we lose this fundamental sense. The family is a gift. So please join us in this gospel, this advocacy based on the gospel. Let us recover that vision, that sight, and that commitment. God has given us the family. The family is a gift. The family is good news. So let us spread this good news. Let us spread this gift. Oke, sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Budi selaku BPH pendamping. Silakan Bapak. Ya, selamat siang Bapak Ibu, adik-adik semua. Ya, saya tiap kali melihat tema-tema yang diusung oleh CFC ini ya, saya melihat saya sangat terkesan banget karena begitu masuk ke dalam detil. Kalau saya lihat detil-detil yang ada dalam satu keluarga. Ini khususnya juga siang ini saya lihat temanya juga cukup bagus sekali ya, the importance of family prayer. Jadi saya boleh sedikit sharing di sini. Bagaimana juga saya sendiri merasakan ada sesuatu yang hilang juga. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil, mereka masih SD, SMP gitu ya, SMP awal-awal. Saya tiap malam sama mereka sebelum tidur, saya juga ada doa bersama, juga kadang juga renungan. Ya. Jadi itu menjadi satu kegiatan rutin. Tapi semenjak mereka beranjak dewasa dan juga mereka sudah kamar sendiri, itu hilang. Nah ini saya merasakan ada sesuatu yang hilang di sini juga, di mana keinginan saya mau mereka juga bisa menjadi remaja-remaja yang aktif seperti saya kalau lihat kegiatan di gereja kita itu banyak sekali remaja yang sangat aktif. Nah ini saya ada kerinduan di sana. Ini yang saya nggak ketemu. Jadi saya pikir ini sesuatu yang bagus sekali, yang mana kalau seandainya kita bisa pelihara, ini akan menjadi satu sarana untuk mereka bisa memupuk iman mereka, saya kira. Nah saya kira saya tidak bisa banyak memberi sambutan. Saya pikir saya cuma bisa men-sharingkan sedikit hal yang terkait dengan tema hari ini. Saya pikir bagus sekali buat kita galakan di dalam keluarga kita. Apalagi tadi disampaikan bagaimana keluarga ini menjadi seperti seminari buat para Romo ya. Jadi saya juga melihat ini sebagai wadah untuk kita sebagai satu gereja domestik kita, eklesia domestika ini yang harus kita bangun. Saya kira itu saja dari saya. Selamat menikmati berjalan bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Siapa yang nonton sepak bola? Maroko menang. Waktu Maroko menang, ada sesuatu yang berbeda kan? Pemainnya itu langsung semuanya menghampiri mamahnya, ibunya masing-masing. Karena apa? Doa seorang ibu mempersatukan keluarga. Oke, kita nggak lama-lama lagi. Semuanya handphone tolong di silent dulu supaya tidak mengganggu acara kita pada siang hari ini.
Segera saya akan memanggil pembicara kita berada ke atas dengan pasangannya Sis Mita. Silakan berada ke atas dan Sis Mita. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Sister Titi. Nah jadi Bapak Ibu mungkin di sini campur ya, ada yang brother dan sisters, ada yang Bapak Ibu. Jadi panggilan brother dan sisters itu emang kita pakai untuk di komunitas couple for Christ. Tapi hari ini saya akan memanggil dengan panggilan formal Bapak Ibu biar saya nggak kepelintir. Nah, perkenalkan ini pasangan saya Mita. Dan ini pasangan saya namanya Cantas. Ya, kami menikah baru 12 tahun. baru 12 tahun dan ini anak kami, Aislin, umurnya 11 tahun. Nanti dia juga akan sharing. Ya. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan membahas merefresh. Saya yakin bahwa Bapak Ibu di sini sudah memiliki kehidupan doa, pasti sudah berdoa, dan bukan berarti bahwa kami jauh lebih baik, bukan. Kami di sini hanya ingin mengingatkan kembali, merefresh pentingnya doa bersama keluarga, dan harapannya hari ini kita mau mulai berdoa lagi bersama dengan keluarga. Kalau masih ada yang belum berdoa, ya. Oke. Nah, sebelum Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh masuk ke sesi ini, ada satu nas acuan ya yang diambil dari Filipi 4 ayat 6. Saya boleh minta tolong diangkat ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, Tuhan ingin kita jangan khawatir ya. Sangat-sangat positif sekali. Kenapa? Karena Tuhan mengerti apa yang kita perbuat, segala hal tentang kita. Tuhan tahu tentang kesalahan kita di masa lalu. Tuhan mengerti apa yang kita pergumulkan saat ini, dan Tuhan juga mengerti apa yang kita khawatirkan di masa depan. Jadi saat ini kita semua diajak untuk berdoa kepada Tuhan dan juga menyatakan syukur dalam namanya. Nah, jadi siang hari ini tentunya dalam satu sesi kita pasti menginginkan sesuatu. Apa sih hasil yang ingin kita peroleh dari satu sesi ini? Nah, tujuan dari sesi hari ini yaitu yang pertama adalah kita bersama-sama akan memahami kembali arti doa dan pentingnya berdoa bersama keluarga. Seperti tadi saya sampaikan, pasti semuanya sudah berdoa. Tetapi kadang-kadang mungkin ada juga yang merasa berdoa itu sulit. Berdoa pribadi saja saya kesulitan. Bagaimana saya mau mengajak keluarga saya? Nah, di sini kita akan menemukan motivasi yang menumbuhkan kembali semangat agar kita bisa berdoa bersama keluarga. Nah, lalu tujuan yang kedua ini adalah untuk menemukan bagaimana cara berdoa bersama keluarga. Nanti kita akan melihat cara-cara simpel yang bisa kita praktekkan dalam keluarga untuk bisa memulai doa bersama. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memperkuat kehidupan keluarga dengan memperkenalkan family household. Nah, family household nanti kita akan kupas. Ada satu sesi khusus family household. Kita akan lihat bareng-bareng. Jadi family household ini diharapkan bisa menjadikan kehidupan doa kita lebih bervariasi. Jadi tidak perlu monoton seperti itu saja, tapi bisa lebih menyenangkan. Nanti kita akan lihat. Nah, ini 3 tujuan yang harapannya setelah sesi ini Bapak dan Ibu di sini bisa mendapatkan jawaban dan tujuan dari ketiganya ini. Nah, kita akan bertanya sekarang. Jadi kita akan tanya kepada Bapak Ibu, brother dan sisters yang ada di sini. Waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Nah, yang pertama yaitu makan bersama. Kami mau tanya, siapa di sini yang makan bersama sebagai satu keluarga? Mungkin tadi barusan ada yang makan siang sebagai satu keluarga. Ini sebenarnya tantangan ya. Iya, sebentar. Kita makan bersama tadi. Bapak dulu deh, sebuah perwakilan di bawah Pak Budi ya. Wah, tadi sorry, saya tadi ada bantu di hari disabilitas internasional. Jadi
tidak makan bersama. Istri saya dulu kebetulan panitia di sana. Nah, Bapak Ibu tadi menjawab ya, makan bersama. Nah, kapan makan bersama bareng keluarga? Oh, di rumah. Jadi makan di rumah, terus kemarin pergi ngajak anak-anak makan juga. Iya, teman. Makan bersama tentunya sangat menyenangkan. Nah, yang kedua, kita akan bertanya. Ya, yang kedua ini nonton film. Nah, Bapak Ibu siapa di sini yang sering nonton film bersama keluarganya? Nonton film. Waduh, sudah sama lagi. Tapi kita kesini dulu ya. Kemana? Boleh. Ini, kapan terakhir nonton film bersama? Di rumah baru kemarin. Mobil. Filmnya Spice in Disguise. Nah, biasanya kalau nonton film bersama keluarga, pasti kita ngikutin anak-anak, cari yang 7 plus atau 13 plus minimal. Yang 18 plus disingkir-singkirin dulu. Itu juga ada yang tadi. Ada juga, oke. Ibu tadi bersama ya? Tentang anjing sih, John and Poppy. Oh, Netflix ya? Oke. Terima kasih ya. Iya. Nah, yang ketiga, nge-mall. Nah, di Serpong ini mallnya banyak. Dari situ sampai sana ada mall. Siapa yang suka nge-mall bareng? Saya. Waduh. Tunggu. Nge-mallnya kemana biasanya? Bisa main Tansong, mallnya biasanya di Alam Sutra, Living One, Semarang, mau Serpong. Teman atau siapa ikut juga, tapi orang dari luar negeri. Oke, luar biasa semangat loh. Satu lagi, siapa yang suka nge-mall? Siapa yang suka jalan-jalan ke mall? Jangan diborong sama satu keluarga ya, ini kayaknya ada satu keluarga yang luar biasa. Saya tanya lagi deh, Bapak Ibu terakhir ngomong kemana? Panut. Iya. Nah ini juga, kalau ngomong sama anak-anak, pasti Bapak Ibunya ngalah juga. Ke Farwood, ke Time Zone, atau kemana. Nah yang terakhir, Nah ini jalan-jalan. Siapa di sini yang sering jalan-jalan bersama keluarga? jalan-jalan, wah ada di belakang. Nah, Cuma coba. dua ya? Ini yang capek bapaknya ini saya sampai belakang. Mama di depan aja ya. Kemana jalan-jalannya? Jadi mungkin selama pandemi ini kita punya aktivitas baru. Bahkan sebelum pulang kantor, perjalanan pulang tuh ini udah diteleponin sama yang kecil. Karena kan mungkin most the time dia ada di rumah kan. Jadi setiap malam tuh pasti nagih minta ngajakin keliling. Mungkin jalan-jalan bukan berarti harus nginep gitu ya, staycation, tapi muter, hanya isi bensin gitu terus. Beli ke Alfamart gitu dia udah happy. Komplit. Oke. Ada lagi? Siapa tadi? Oh ini. Ini ya? Oh iya. Oke, jalan-jalan coba. Ya, Bapak Ibu semua setuju pasti ya. Tadi makan bersama, lalu nonton film, ke mall bareng, dan juga jalan-jalan itu semua bisa membuat ikatan di antara kita, anak orang tua semakin kuat. Nah, ternyata Bapak Ibu ada satu lagi kegiatan yang bisa membuat ikatan kita semakin jauh lebih kuat. Ada yang bisa tebak nggak apa itu? Apa? Wah, luar biasa. Kayaknya kita nggak perlu lanjutin. Udah ya, berdoa, betul. Nah, sebelum kita lihat berdoa lebih jauh, kita akan lihat dulu ya satu video berikut ini. For example, if you pray like this, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Well, what kind of way is that to talk with anybody, much less God? But if we
we remember who we are speaking with and what we are saying, well then, the same time of prayer takes on a whole new meaning. Prayer is communicating with God. Sometimes we talk to God from our heart. Lord, I had a great day today. Did you see me make that goal? Of course you did. It was great to have faith cheerfully. Sometimes we sing to Him in worship. Sometimes we just thank Him. Father, thank you for this time. Even though I don't really like to do the dishes, they do remind me of how good you are to us. We had a great meal. Thank you for that, and thank you for providing for our family. But most of the time we talk to Him through the church's prayers. Ya, tadi videonya bagus banget ya Bapak Ibu. Doa itu bisa di mana saja dan kapan saja. Sangat simpel. Cukup dengan berdoa saat cuci piring tadi atau dengan puji-pujian di gereja itu sudah berdoa pada Tuhan. Jadi doa itu adalah cara kita menuju ke hati Tuhan. Dan doa itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan sehingga kita bisa bersatu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi kalau kita nggak pernah berdoa, ya Tuhan juga akan jauh ya Bapak Ibu. Dan dengan berdoa kita pasti membuat Tuhan Yesus menjadi sangat bahagia. Betul. Nah, jadi di video tadi sangat simpel. Berdoa bisa kapan saja. Nah, pada saat kita berdoa pribadi, itu kita sedang membangun hubungan pribadi juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Contohnya seperti ini. Dulu pada saat Bapak dan Ibu pacaran, pasti kan suka SMS-an, telepon pribadi, nggak diketahui orang tua nggak tahu. Sama seperti halnya kita berdoa dengan Tuhan kita menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang disampaikan? Apa saja? Tuhan, hari ini saya capek, apapun disampaikan. Tadi ada yang cuci piring sambil berdoa. Nah, bayangkan kalau itu doa pribadi. Sekarang kalau kita ajak satu keluarga kita berdoa, itu berarti kita sedang membangun sebuah hubungan antara satu keluarga kita dengan Tuhan Yesus yang tadinya sendiri-sendiri menjadi bersama-sama dengan satu keluarga. Jadi luar biasa, Tuhan pasti akan jauh lebih gembira. Nah, sekarang kita mau tanya nih sama anak-anak. Anak-anak, halo? Siapa yang rajin berdoa? Ngacung semua. Saya semua. Nah, anak-anak yang udah rajin berdoa yang ngacung, Tuhan Yesus pasti sangat gembira dengan kalian. Pasti Tuhan sudah kenal nih dengan si A si B. Nah, yang belum ngacung, hari ini kita mulai ya. Kita mau doa bersama dengan keluarga. Nah, untuk orang tuanya nih, siapa yang sudah rajin berdoa bersama keluarga? Sebagai satu keluarga. Ya, satu keluarga. Ada 2.000 orang ke tangan. 2.000. Oke, kayaknya masih belum ada. Nah, sekarang saya tambah lagi pertanyaannya. Setiap hari? Ayo, siapa yang setiap hari? Oh, ada di sini. Luar biasa. Oke, nggak apa-apa. Saya bahagia kalau masih banyak yang belum ngacung. Karena berarti ada yang nanti kita lanjutin. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, biasanya ya, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini bisa jadi enggak. Tapi biasanya, kayak saya dulu, itu saya selalu punya alasan. Kenapa saya tidak bisa berdoa? Jangankan berdoa keluarga, berdoa pribadi aja saya biasanya masih ada hambatan. Nah, apa saja sih yang biasanya jadi penghalang sehingga kita tidak bisa berdoa secara pribadi? Nah, yang pertama, biasanya kita berpikir bahwa saya sudah misa. Sudah misa berarti sudah cukup dong, kan saya juga berdoa pada saat misa. Nah, misa itu adalah untuk mengenangkan peristiwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus. Betul, misa itu mulia, agung, tempatnya paling tinggi. Tetapi
Tadi kita lihat di video juga bahwa berdoa itu menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Pada saat misa, kita merayakan sesuatu yang lebih tinggi. Kita merayakan karya penyelamatan Allah. Nah, dengan berdoa, kita menjalin hubungan sendiri dengan Tuhan. Jadi, belum bisa ya. Pada saat kita sudah misa, itu belum mewakili doa pribadi. Masih belum. Nah, yang kedua. Nah, lalu yang kedua ini adalah kurang paham arti doa. Nah, ini sama yang kami alami dulu ya. Kami juga kurang paham arti doa. Kami itu dulu berdoa itu meminta terus, hanya meminta A, minta B. Dan saat apa yang kami minta dari Tuhan, kami merasa kecewa sampai jadi malas untuk berdoa lagi. Seperti itu, jadi kurang paham arti doa. Padahal berdoa itu ya itu tadi cara untuk mengenal Allah dan lebih mengasihinya. Jadi kadang-kadang di kepala kita, aduh berdoa itu saya harus minta ya, saya harus berkata-kata yang bagus ya. Kalau saya lihat tetangga sebelah saya kok doanya bagus banget, bukan itu. Jadi doa itu hanya cara untuk mengenal dan lebih mengasihi Tuhan kita. Nah, yang ketiga adalah tidak memiliki waktu. Nah, ini juga biasanya dirasakan. Saya dulu merasa saya sibuk sekali. Waduh, dari pagi sampai apalagi sekarang habis pandemi, macetnya nggak karu-karuan ya jalanan, makin habis waktunya. Nah, sekarang kalau saya tanya, jika satu hari ditambah jadi 25 jam, apakah 1 jam yang ditambah Tuhan akan kita pakai untuk berdoa? Enggak. Oh, ada yang jawab enggak langsung. Bisa jadi buat main PS malah ya. Nah, itu pertanyaannya. Jadi bisa jadi bukan waktunya yang kurang Bapak Ibu, tetapi doa itu belum menjadi prioritas. Kendalanya biasanya bukan kita tidak punya waktu. Waktunya ada. Hanya apakah itu kita utamakan dalam kehidupan atau tidak. Ya, yang berikutnya alasannya adalah merasa tidak layak. Bapak Ibu dalam Lukas 5 ayat 32, Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat." Kita semua tahu ya, Rasul Paulus dan juga Rasul Yesus itu semua orang yang bukan orang kudus dari lahir. Jadi mereka semua adalah orang yang menjawab iya pada panggilan Tuhan Yesus. Jadi saat kita merasa tidak layak, merasa tidak pada saat kita merasa tidak layak itu sebenarnya kita tuh sangat layak. Nggak ada alasan bahwa kita tidak layak, karena Tuhan jelas-jelas datang untuk orang berdosa sehingga mereka bisa bertobat. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, pada saat kita merasa tidak layak, itu datangnya dari siapa ya? Dari iblis. Kalau bahasanya anak saya icikiwir itu yang jahat. Jadi iblis itu selalu berusaha masuk di kepala kita. Dia akan bilang, kamu kan kemarin korupsi, nggak pantas berdoa. Kamu kan kemarin habis dugem sama teman-teman kantor. Hati-hati Bapak dan Ibu, Roh Kudus dalam diri kita itu harusnya jauh lebih berkuasa. Iblis selalu akan bilang, kamu tidak layak, kamu tidak bisa berdoa, doamu jelek dan seterusnya. Kita sangat layak, kita sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita sudah dibayar lunas. Jadi 1, 2, 3, 4 harusnya kita gugurkan. Kita tidak punya lagi kendala alasan untuk kurang doa secara pribadi ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan, bukan kesimpulan dari tujuan pertama, mengapa kita perlu berdoa bersama keluarga? Yang pertama tadi. Yang pertama ini kita akan membuat Tuhan Yesus bahagia dengan doa-doa kita ya. Betul. Dan yang kedua, kita mempersatukan keluarga kita dengan Yesus tadi ya. Lalu yang ketiga, membantu keluarga kita menjadi lebih kuat dan bersatu ketika menghadapi tantangan. Nah, contoh Bapak Ibu kalau naik sepeda atau naik mobil atau naik motor kan ada shock breaker ya, peredam kejut. Doa itu seperti itu fungsinya. Begitu menghantam lubang, jeder, nggak langsung kayak naik katana zaman dulu, betul berasa banget. Nah ini itu meredam masalah. Kita menjadi lebih kuat dengan doa. Minimal kita melibatkan Tuhan Yesus ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus juga terlibat dalam masalah-masalah dalam hidup kita, sehingga
kita harapannya menjadi lebih kuat sebagai satu keluarga. Nah, yang terakhir, Keluarga yang berdoa bersama akan tetap bersama dan tumbuh lebih kudus bersama. oke. Dan yang terpenting ini, doa itu bukan sebuah tujuan akhir. Doa itu bukan sebuah destinasi, Bapak Ibu. Tetapi waktu dan kebersamaan dengan anak pada saat berduduk bersama dengan keluarga, itulah yang terpenting. Prosesnya, waktu dan kebersamaannya adalah yang terpenting. Jadi bukan tujuannya berdoa, bukan, tapi prosesnya dari doa itu sendiri yang terpenting. Nah, untuk merangkum yang tadi sudah kita bahas, kita akan melihat satu video lagi yang sangat bagus dari Mother Teresa. Where does this love begin? In our own family, in our own home. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Today, in the world, is so much suffering because of the want of prayer, of unity in the family. So today, when we are together, let us make one strong resolution that we will bring prayer in our family, that we will teach our children to pray and pray with them. And you will see the joy and the love and the peace that will come into your hearts. Because the fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Works of love are works of peace. That is why let us bring the tender love of God in our family. Oke, itu ya, membungkus semua yang tadi kami berdua sampaikan. Jadi berdoa, mulai hari ini kita mau berdoa lebih sering dengan keluarga kita masing-masing. Anaknya masih kecil atau sudah lumayan gede atau sudah gede, selama masih bisa kita ajak doa bersama, ajak doa bersama kepada Ibu. Nah, itu tadi tentang tujuan pertama, mengapa kita perlu berdoa. Nah, sekarang bagaimana kita bisa berdoa sebagai satu keluarga. Jadi, oke, saya sudah mengerti. Sekarang saya mau berdoa sebagai satu keluarga. Kapan sih kita bisa lakukan doa bersama sebagai satu keluarga? Nah, ini cara yang paling sederhana ya, paling simpel, yaitu saat makan bersama. Jadi saat makan bersama, usahakan kita doa bersama, Bapak Ibu ya. Jadi bukan makan bersama, doa masing-masing dalam hati, nggak kayak gitu ya. Jadi doa bersama-sama di meja makan dan lakukanlah sesering mungkin. Bisa saat makan pagi, makan siang, atau makan malam. Jadi bersama-sama dengan anak berdoa bersama. Karena saat kita berdoa itu ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih pada Tuhan yang telah memberikan berkat jasmani pada kita di hari itu. Nah, jadi makan bersama itu sangat simpel. Mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan. Hanya itu saja. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu di sini. Bisakah kita berdoa bersama keluarga sebelum dan sesudah makan setiap hari? Boleh pagi atau siang atau malam. Ada yang bisa? Nggak ada yang tunjuk tangan? Luar biasa, berarti nggak bisa semua. Berarti sibuk-sibuk semua ya? Sibuk semua. Ya, nggak apa-apa. Disempatkan ya Bapak Ibu. Kalau malam udah pulang, anak-anak belum tidur, belum makan, kita doa bareng, kumpulin, doa bersama sebagai satu keluarga. Nah, yang kedua adalah
rosario bersama keluarga. Nah, ini juga dilakukan sesering mungkin Bapak Ibu. Nah, kenapa doa rosario? Doa rosario itu adalah doa penghormatan kepada Bunda Maria, tetapi itu sangat berpusat kepada Tuhan. 4 peristiwa dalam doa rosario itu adalah ringkasan seluruh peristiwa dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Jadi, doa rosario itu kita belajar lebih banyak tentang kehidupan Yesus sendiri. Jadi, kadang-kadang kita berpikir doa rosario itu doa ke Bunda Maria. No, itu doa bersama dengan Bunda Maria yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Dan kenapa? Uniknya kita berdoa bersama Bunda Maria. Sepanjang perjalanan Tuhan Yesus tidak pernah menolak permintaan dari Bunda Maria. Jadi bayangkan, pada saat kita berdoa rosario sebagai satu keluarga dan kita mendaraskan wujud-wujud permohonan kita dan kita berdoa bersama dengan Bunda Maria, itu berarti doa kita akan jauh lebih kuat karena Bunda Maria ikut membantu mendoakan agar permohonan kita dapat didengarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kapan kita berdoa rosario keluarga? Lakukan sesering mungkin. Saya mau tanya lagi sekarang. Ada yang bisa atau mau? Mau nggak? Mau dulu deh. Kalau bisa ntar nggak ada yang maju. Maukah kita berdoa rosario bersama anak-anak kita? Mau. Ya, luar biasa. Oke, selanjutnya. Oke. Sebelum kita lihat yang ketiga, kita akan lihat dulu video berikutnya. Nanti bisa ditebak apa sih yang ketiga. That's why it's always important to remind ourselves of what a holiday or holy day is all about. It's the same way when we go to our celebration as Catholics, the Mass. If we don't keep in mind what we are there to celebrate. Oh boy, just 20 more minutes and I can be at the soccer game. Or if we don't understand the ceremony. Stand up, sit down, kneel. I wish I knew what this was all about. If we don't remind ourselves what the Mass is about, or understand what we are there to do, we can be distracted. Nah, yang ketiga yaitu misa bersama keluarga. Tadi ada yang habis ikut misa di sini, di gereja sini? Ada ya? Nah, ini juga bisa dilakukan sesering mungkin sebagai bentuk doa yang paling tinggi. Tadi kalau kita berdoa di sini, tadi Romo Rudi juga bilang agar kita bersukacita. Bersukacita yang pertama yaitu dengan berdoa. Nah, jadi masuk nih, berdoa. Dalam berdoa kita juga menunjukkan sukacita kita. Nah, misa itu adalah bentuk doa yang paling tinggi. Tadi saya sampaikan bahwa misa saja belum cukup, betul. Tapi kita juga tetap harus misa bersama keluarga. Dalam misa, kita itu merayakan, kita itu menerima tubuh, darah, jiwa dan kealahan dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, pada saat kita mengikuti misa bersama dengan keluarga, bayangkan, kita membangun komunikasi yang lebih erat. Kita datang sendiri dan kita ajak anak-anak kita juga untuk mengenalkan tentang peristiwa yang terpenting dalam iman kita sebagai umat Katolik, yaitu misa itu sendiri. Nah, kapan dilakukan? Lakukan minimal di hari Sabtu atau Minggu setiap minggunya, atau pada saat hari raya gereja seperti Pekan Suci, kenaikan Yesus, Natal dan sebagainya. Lalu Kamis kemarin kita juga habis merayakan misa hari raya apa? Mariani. Betul. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh hari raya yang bisa kita hadiri misalnya bersama satu keluarga dan di hari lain yang memungkinkan. Nah, di sini yang menghadiri misa sebagai satu keluarga, kalau boleh saya tahu, atau pisah-pisah? Satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga. Oke, luar biasa. Nah, yang belum ngacung, ayo kita akan lebih sering kita ajak keluarga kita bareng-bareng, kita menghadiri misa sebagai satu keluarga. Nah, ini
ini cara yang keempat ya Bapak Ibu. Tadi yang pertama makan bersama, lalu ada rosario keluarga, lalu misa bersama, dan keempat adalah family household. Ini adalah kegiatan yang membuat doa menjadi lebih menyenangkan, nggak membosankan ya. Di sini kita bisa mengetahui doa apa yang disampaikan oleh anak-anak kita kepada Yesus, dan juga kita orang tua bisa mengetahui hal-hal yang disyukuri oleh anak-anak kita. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya family household ini lebih lanjut nanti. Betul, nanti kita akan dibagikan atau sudah dibagikan atau belum. Ada satu topik tentang family household. Kita akan coba simulasi nanti bagaimana family household itu bisa dilakukan, karena sangat menyenangkan dan itu membuat kehidupan doa jadi lebih bervariasi. Nah, Bapak dan Ibu, nah ini adalah contoh dari yang sudah menjalankan family household. Jadi dari keluarga Brother Yogo dan Sister Wiwi, family household sangat membantu anak-anak untuk memahami bacaan misa. Aktivitasnya menarik dan membantu keluarga kami untuk bertumbuh bersama. Jadi bisa dilihat ini ada ada buku panduannya sebenarnya kalau di komunitas keluarga kami. Tetapi kita akan coba kenalkan bagi yang belum tahu mungkin bagaimana cara menjalankan family household itu nanti setelah ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya sebelum bicara lebih lanjut berdua, kita akan mendengarkan sharing. Jadi yang akan sharing siapa? Anak kami sendiri. Nah, jadi dia akan menceritakan bagaimana yang dia lakukan setiap hari dan juga apa yang dia rasakan. Jadi harapannya ini buat anak-anak juga bisa menjadi inspirasi ya. Sini saya. Halo, selamat siang Om dan Tante. Nama saya Aislin. Hari ini saya mau sharing tentang apa yang saya dan orang tua saya lakukan setiap malam dan apa yang kami rasakan setelah itu. Nah, jadi setiap malam kami selalu mengawali kegiatan kami dengan doa pembuka terlebih dahulu. Kami berdoa sebelum membaca kitab suci supaya apa yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami percaya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah doa pembuka, barulah kami akan membaca kitab suci. Itu pun kami lakukan secara bergantian. Misalkan hari ini yang baca adalah Mama, lalu besok lagi adalah saya, dan besok lagi adalah Bapak. Ini dilakukan supaya semua orang bisa mendapatkan giliran untuk membaca. Lalu setelah membaca kitab suci, kami akan merenung dan merefleksikan apa isi dari bacaan kitab suci tersebut. Setiap orang akan diminta untuk menjelaskan apa sih yang menarik dari isi bacaan tadi. Lalu setelah membaca kitab suci, kami akan menutup kegiatan kami sepanjang hari dengan doa penutup. Dalam doa ini, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan selama hari ini, dan tidak lupa juga kami berdoa supaya kami bisa tidur dengan nyenyak dan bisa mengawali kegiatan di esok hari dengan penuh semangat dan penuh rasa syukur. Jadi yang saya rasakan atas kegiatan ini adalah saya bisa tidur dengan tenang, dan dari membaca kitab suci saya bisa lebih mengenal Tuhan, dan saya juga merasa senang karena setiap malam saya dan orang tua saya bisa berkumpul dan ngobrol dalam satu ruangan, dan menurut saya kegiatan ini berguna bagi saya dan orang tua saya juga. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, sebentar, saya lepas nafasnya. Jadi itu tadi sharing dari anak kami. Dia siapkan sendiri apa yang dia sampaikan, dan setiap malam kadang-kadang saat kami kadang juga lupa, justru Aislin yang mengingatkan. Jadi diingetin, mah doa. Jadi bukan kami, alarmnya nggak di kami lagi, tapi alarmnya ada di Aislin sekarang, karena dia biasanya dia kalau udah ngantuk ya, sementara kita kan tidurnya bisa lebih malam. Nah, jadi anak-anak itu bisa menjadi pengingat nantinya. Nah, oleh karena itu, untuk anak-anak ini kita akan sampaikan. Jadi anak-anak di sini tugasnya memang kita harus selalu menghormati dan mematuhi orang tua, itu sudah pasti ya. Nah, dan seperti harapannya, semua anak-anak juga bisa membantu untuk
mengingatkan keluarga kita untuk berdoa bersama sesering mungkin. Kenapa anak-anak? Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua itu sangat sibuk. Bahkan sudah sampai rumah, kita pun kadang masih sibuk sendiri. Bukan sibuk bersama anak, tapi sibuk sendiri. Nah, pada saat anak sudah terlibat dalam kehidupan doa, ingetin sama mamanya, "Pak, Mama, yuk kita doa," dan seterusnya. Nah, saya mau tanya kepada anak-anak, mau nggak kita ngingetin orang tua untuk berdoa? Untuk anak-anak, mau ya? Kita ingetin, Pak, Ma, ingetin ya, mama-mamanya ya, bener ya? Nanti bisa tanya Ice Cream, suka ngingetin dia soalnya ngingetin kita. Nah, selanjutnya. Lalu untuk orang tua, kita orang tua adalah pendidik pertama bagi anak-anak Bapak Ibu ya. Lalu sebagai orang tua, kita juga harus bisa memimpin anak-anak kita kepada Tuhan Yesus dan menunjukkan jalan menuju kekekalan atau surga kepada anak-anak kita. Kita harus menjadi teladan yang benar. Karena anak-anak akan mengkopi apa yang kita lakukan. Kalau anak tidak berbuat hal yang tidak baik, pasti anak-anak juga akan meniru ya apa yang kita perbuat. Mungkin suka ngomong kasar, suka bohong. Jadi kita harus bisa menjadi teladan yang benar, bukan yang baik yang benar ya. Benar. Dan kehidupan doa itu tidak pernah ada yang salah. Jadi pada saat kita sekarang, jadi kita tidak bisa. Jadi gini, Bapak dan Ibu, yang saya lakukan, saya tidak bisa egois lagi memikirkan diri saya. Oh, saya capek, yaudahlah ntar aja doanya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana anak saya akan melihat apa yang saya kasih contoh kepada dia. Oleh karena itu, pada saat saya memberikan teladan berdoa bersama setiap hari, tentunya ini akan dibawa terus sampai nanti. Tetapi pada saat misalnya ada tamu yang nggak diundang datang, terus kita bilang sama anak kita, bilang papa mama nggak ada di rumah. Loh, padahal papa mamanya ada di rumah. Kita sedang mengajarkan sesuatu yang lain. Jadi dalam hal ini, orang tua hati-hati dan ayo kita pimpin anak-anak kita, bukan kita. Bisa jadi saya nggak pernah mikirin saya masuk mana, tapi saya selalu mikirin anak saya nanti harus meneladani Yesus dan mengarahkan anak saya kepada kekekalan. Nah, orang tua, dapatkah kita berdoa bersama keluarga setiap hari? Dan maukah kita melakukannya? Gimana? Orang tua, tunjuk tangan. Orang tua yang mau berdoa setiap hari dan melakukannya. Terima kasih para orang tua dan anak-anak. Nah, oke, selanjutnya yang ketiga, yaitu family household. Nah, kalau Bapak Ibu lihat atau mungkin ada brother dan sisters juga di sini yang sudah bergabung dalam Couple for Christ. Dari tadi ada lambang Couple for Christ dan SKK. Jadi kerja FIG ini adalah kerjasama antara SKK dengan komunitas keluarga Couple for Christ. Di dalam komunitas keluarga Couple for Christ, di Kids for Christ untuk anak-anak ada satu kegiatan namanya family household. Ini diadakan setiap minggu, ada bahannya setiap minggu. Jadi kita bisa melakukan bersama keluarga. Bahannya biasanya udah disiapkan dalam 1 tahun. Jadi setiap minggu kita ada materinya. Nah, family household ini akan dilakukan bersama dengan keluarga. Nanti akan kita simulasikan. Nah, tips yang pertama adalah orang tua akan menjelaskan struktur kegiatan secara singkat kepada anak-anak. Nah, yang kedua, setiap keluarga menjalankan family household secara unik sesuai dengan karunia dan gayanya masing-masing. Jadi nggak bisa disamaratakan satu sama lain. Lalu yang ketiga, orang tua membimbing dan membantu anak-anak untuk dapat berdoa apabila mereka kesulitan untuk berdoa. Dan keempat, mulailah dengan doa yang sederhana. Semakin sering dilakukan, akan semakin bertumbuh dalam doa. Ada nggak sih doa yang bagus banget atau doa yang biasa aja? Nggak ada, Bapak Ibu. Semua doa itu baik karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan sendiri. Tidak perlu didengar siapapun, artinya tidak perlu kelihatan manis atau sangat terstruktur. Jadi anak-anak bisa diajak berdoa apapun, sepatah kata, 2 patah kata, it's okay. Nanti dia akan coba terus dan terus untuk berdoa dan akan bisa semakin bertumbuh dalam kehidupan doa. Nah, waktu dan kebersamaan adalah yang terpenting.
Jadi bukan outputnya dari doa bersama keluarga, bukan sebagaimana bagusnya doa itu, tetapi bagaimana waktu kalian sebagai satu keluarga duduk bersama kepada Tuhan Yesus. Itu saja, sesimpel itu saja. Gak perlu pikir anak-anak doanya jelek, bukan itu tujuannya. Tapi waktu dan kebersamaan kita adalah yang terpenting. Nah, selanjutnya tata cara family household. Yang pertama akan diawali dengan doa bersama, sesi doa pembukaan. Itu doa spontan. Siapa yang doa pembukaan? Nanti kepala keluarga tentunya. Dan berdoa seperti doa Bapa kami. Kenapa doa Bapa kami? Dalam doa Bapa kami itu ada urutannya, ada pujian dulu, ada ucapan terima kasih, ada mohon ampun juga, dan ada permohonan. Jadi ini nanti kita akan lihat lebih banyak. Nah, yang kedua, lalu ada topik yang akan kita bahas. Lalu pilih topik yang membantu keluarga berbagi pemikiran dan refleksi. Topik ini disesuaikan dengan usia anak, kondisi keluarga, atau memakai bacaan Injil di minggu tersebut. Jadi pada saat yang sudah disiapkan, biasanya topiknya adalah bacaan Injil di hari Minggunya. Agar kita siap, pada saat kita datang misa, kita sudah siap. Kita tahu apa yang akan dibahas di misa. Tapi bisa juga disesuaikan, tidak harus itu. Nah, yang ketiga adalah berbagi dan aktivitas. Jadi dari topik tadi, kita pancing anak-anak untuk berbagi. Tadi bacaan Injilnya kamu suka siapa? Tokohnya siapa? Terus apa sih yang menarik dari bacaan Injil tadi? Jawabannya bisa macam-macam tuh, karena akan melihat dari sudut pandang anak-anak. Nah, dan ini di sini juga kita akan berbagi. Orang tua harus lebih pinter ya Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau orang tua harus tahu topiknya, harus tahu bacaan Injilnya, karena nanti kita akan bilang, oh bagus. Jadi isi Injil tadi itu tentang ini. Nah, jadi harus dibaca juga. Orang tua harus mempelajari juga topiknya. Nah, yang terakhir, ada doa penutup yang diakhiri dengan doa singkat dan ditutup dengan doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan dan terpujilah. Nah, itu adalah satu rangkaian family household. Nah, bagaimana menjalankannya? Kita akan lihat setelah ini banget. Jadi sekarang waktu saya kembalikan kepada Sister Titik ya. Jadi kita akan melakukan simulasi family household. Terima kasih. Terima kasih Brother Kantas dan Sismita, luar biasa ya. Dari tadi kita ngomongin family household. Itu apa? Akan lebih jelas kalau dipraktekkan langsung oleh satu keluarga yang memang selama ini mereka telah menjalankan family household secara teratur. Bapak Ibu tadi sudah dibagikan lembaran, nanti lembaran itu akan dipakai. Dan tolong duduknya berkelompok di dalam keluarganya masing-masing, jadi jangan sama keluarga orang lain. Jadi bapak, ibu, anak. Oke, membersihkan waktu, kita panggil Brother Pascal, Sis Shopli, dan anak-anak. Oke, selamat siang semua. Ya, terima kasih sekali lagi untuk waktunya ya. Jadi mari kita sama-sama lakukan aktivitas ini. Dari di awal sudah dibagi ya, kertasnya bisa dilihat. Jadi saya jelasin dulu kurang lebih seperti apa yang tadi Berkata sudah sampaikan, baru kita sama-sama praktek ya. Jadi kita pakai bacaan hari ini, dari minggu ketiga, Advent, tahun A ya, Injilnya dari Matius. Itu judulnya sudah ada di situ, terus nilainya apa, dan tujuannya apa. Nanti kita akan baca sama-sama ya. Ini saya go through dulu aja ya. Nah, biasa kita buka dengan doa pembukaan oleh Bapak, kepala keluarga ya. Setelah itu saya akan minta Shopli, Paul, dan Glory juga mengucapkan syukur. Masing-masing kami biasanya spontan, ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terus kami juga mohon ampun sama Tuhan atas kesalahan kami, dan juga kami saling mendoakan. Biasa saya doain Shopli doain Paul doain Glory doain saya. Jadi kita berputar seperti itu ya, sudah dalam permohonan. Jadi kami akan contoh pada yang lain, kita sama-sama ikut aja ya. Nah, setelah selesai doa, biasanya istri yang akan membacakan bacaannya ya. Ini tugas istri biasanya untuk membaca bacaan yang hari ini. Setelah itu bacaan dan ada aktivitas. Ini ciri khasnya ya. Jadi kita akan diminta nanti sharing gitu di aktivitas ini. Sharing apa? Ini setelah akhir tahun kan. Jadi apa yang paling berkesan selama tahun 2022 yang dilakukan bersama keluarga. Dan kita diminta berterima kasih
sama orang yang membuat kita berbahagia. Simpel ya, dan kita masing-masing lakukan. Setelah itu, nah ini poin-poinnya, dan kita bisa sama-sama baca. Oke, terus, nah ini untuk sharing. Nah kita diminta masing-masing untuk keluarga sharing. Bagaimana kita bisa berbagi sukacita kepada orang lain. Dan kita sharing masing-masing keluarga ya. Setelah itu biasanya ada satu fact atau fakta yang menarik gitu ya. Seperti yang ini hari Minggu Gaul DT kan. Jadi anak supaya tahu apa artinya. Setelah itu baru doa penutup ya. Doa penutup terus Bapak kami sama Maria kemudian Priscilla. Dan terakhir baru kita biasanya kalau kita dekat jam makan malam kita ajak mereka keluar, kita makan bersama, kita makan di rumah juga boleh. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu urutannya. Semoga semuanya jelas. Kita coba lakukan. Sekali lagi berkeluarga aja ya, kita duduknya berkeluarga supaya enak. Terus kita akan coba lakukan sama-sama. Jadi kita akan buka dengan doa. Kami akan pimpin di sini. Karena yang lain kita bisa ikut aja ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Kita posisi berdoa per keluarga aja ya. Per keluarga supaya kita sama-sama. Ya, jadi sekali lagi ini topiknya ya. Aku selalu menemukan sukacita dalam Yesus. Ya sesuai dengan minggu sukacita, minggu Gaudete ya. Nilainya menemukan sukacita di masa Advent ini. Pilihnya lebih spesial, namanya warna pink. Tadi juga mau tugas pakai warna pink juga di beraltar, mau juga warna pink. Tujuannya menginspirasi kita semua sebagai keluarga persiapkan kehadiran Yesus. Tinggal 2 minggu lagi ya. Kita nanti ya, kita bagikan kita punya sukacita pada orang lain. Oke, mari kita buka dengan doa. Sekali lagi kita akan pakai ini satu pola yang umum lah ya, yang kita sebutnya ACS. Jadi ada adoration, kita bersyukur sama Tuhan, contrition, kita minta ampun atas semua salah kita, ada thanksgiving, kita bersyukur sama Tuhan. Nah, yang ini adalah spontan kalau yang thanksgiving. Jadi setiap anggota keluarga diharapkan bisa bersyukur sama Tuhan. Nanti kami berempat akan memberikan contoh, gitu ya. Dan yang terakhir adalah supplication, kita mohon sama Tuhan doa-doa kita. Jadi bisa kami saling mendoakan gitu. Ya, jadi Bapak doain ibu, ibu doain anak, yang besar doain kecil doain Bapak. Oke ya, seperti itu kita akan mulai. Mari kita saudara kita arahkan pada Tuhan, Juru Selamat kita dan yang akan lahir di Natal nanti dalam kita masing-masing. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur padamu Tuhan untuk penyelenggaraan ini dan untuk kami. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kami telah bersyukur, kami telah terima kasih. Kami sama-sama telah menuju misa. Kami bersyukur Tuhan atas kelahiran-Mu dan pilihan masing-masing. Buatlah kami Bapa sebagai keluarga semakin kuat, buatlah kami semakin dekat bersama lain. Biarlah kami terus bersyukur Tuhan atas semua suka duka, atas semua waktu malam, atas semua sakit yang kami alami. Biar kami selalu bersukacita karena Engkau selalu beserta kami. Ya Bapa, yang Engkau mau ampuni semua dosa kami, dan Engkau memurnikan kembali motivasi kami sebagai kepala keluarga, sebagai penolong, sebagai orang tua, anak, supaya kami bisa semakin dekat padamu ya Tuhan, kami bisa semakin bermetanoia ya Bapa, berbalik dari semua yang jahat, bila kami Kau layakkan menyebutmu sebagai Bapa kami, sebagai guru kami, sebagai saudara kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, setiap bulan nafas kami, setiap jejak langkah kami, setiap detik hidup kami Tuhan tak lepas dari kuasa-Mu. Kami bersyukur ya Bapa atas semua kejadian yang indah yang boleh kami alami, semua tantangan, semua berkat, semua godaan yang kami alami, semuanya karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas semuanya Bapa. Biarlah kami selalu bersyukur atas semua yang kami alami karena Engkau punya rencana, Engkau punya rencana terindah bagi kami. Syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas kesehatan, atas hari yang baik ya Tuhan, juga untuk kesempatan yang kami boleh melakukan untuk melayani ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap kejadian baik itu sukacita maupun hal-hal yang kurang menyenangkan. Kami percaya semuanya itu akan mendapat kebaikan untuk kami. Kau inginkan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan.
syukur dan terima kasih kepada ya Tuhan sehingga kami bisa kumpul di sini bersama. Kami juga ingin berterima kasih atas keluarga yang telah Kau bicarakan dengan berkat selama hidup kami ini. Kami ingin berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan-Mu terhadap dua kokoh kami yang ada di Malang. Kami sudah bisa masih kontak dengan mereka. Kami juga bisa lihat mereka setiap hari, juga mereka bisa hidup dengan nyaman di sana. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Syukur dan terima kasih. Tuhan, saya bersyukur aku sudah selesai PS. Terima kasih untuk Mama sudah ajarin saya dan mendapat nilai cukup bagus nilainya. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Syukur dan terima kasih. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk pasangan kami, Syokri, yang sudah setia mendampingi kami Tuhan. Biar Bapak Kau berikan Syokri kesabaran, sukacita, keceriaan untuk menghadapi semua tantangan Tuhan dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, yang jauh dari sempurna Bapak. Biar Tuhan selalu menyertai Syokri, Bunda Maria juga, dan juga semua malaikat kudus yang jadi pelindung Syokri. Biarlah Syokri menjadi istri yang lebih baik lagi, jadi pendamping yang setia bagi hamba ya Tuhan, dan juga biarlah Syokri bisa menerima hamba dengan segala kekurangan hamba, juga bisa lebih sabar pada anak-anak, bisa lebih menjadi penolong yang terbaik ya Tuhan, seperti Kau kurniakan begitu banyak talenta padanya, biar dia bisa pakai kembali untuk memuliakan Engkau lewat aktivitasnya sehari-hari. Marilah kita mohon kabulkan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan kami bisa berkumpul keluarga Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami, David, Buka dan juga Paul, Gloria. Katilah hidup mereka, kati pergaulan mereka, dan Paul juga berikan teman-teman, lingkungan di mana mereka bisa bertumbuh dan iman dan juga dalam persaudaraan. Mereka juga bisa menjadi dekat bagi sesama, dukungan bagi keluarga, gereja dan masyarakat. Kami mohon. Kabulkan kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Gloria. Semoga Gloria bisa tumbuh menjadi anak yang baik. Semoga dia bisa masih bisa mencurahkan sukacita dalam keluarga ini. Kami juga ingin berdoa agar Gloria bisa menemukan passionnya, menemukan talentanya, dan juga bisa bersinar di tengah orang-orang lain agar menjadi anugerah bagi mereka. Yang kita mohon. Tuhan, semoga Papa sehat selalu. Terima kasih untuk Papa sudah kasih kita makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Mainkan kita mohon. Ya Bapak, terima kasih untuk semua doa yang boleh dipanjatkan. Karena pasti bisa muda dan kami baru berkumpul, maka Kau hadir. Kita percaya budi ya Bapak, kami hadir pada saat ini. Biar Tuhan Yesus yang mengasih doa kami, dan kami semua yang anak-anakmu siap mendengarkan semua perintah-Mu ya Tuhan, dan juga masing-masing. Pujilah Kau ya Tuhan, di dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita duduk, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi ACPS, kita adoration dulu, kita bersyukur, kita memuji Tuhan dan bahkan kita sambil nyanyi sih biasanya. Dan kita sambil muter lagu-lagu rohani supaya lebih ke bawah suasana untuk menyembah Tuhan. Terus kita confession, kita mohon ampun seperti kita kalau bisa ya. Kita ngaku dosa-dosa kita, kelemahan kita, terus thanksgiving, masing-masing bersyukur, satu sama lain bersyukur atas semua berkatnya. Supaya kita tahu kan, mereka bersyukurnya apa nih, anak-anak kan pasti beda sama kita yang orang tua. Plus supplication, kita memohon, intensi kita apa nih, bisa kita berdoakan itu. Kalau nggak saya balik, jadi dibalik, biar nggak bosan, variasinya ya Glory doain Paul doain Peter, Patrick, siapa di sana. Jadi kita bolak-balik aja biar nggak bosan. Oke, itu kurang lebih yang pertama. Terus yang sekarang kita masuk dalam bacaan suci ya. Kita minta Syokri untuk baca ini ya. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka,
Pergilah dan katakanlah pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berkata kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin yang kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi kalau kita lihat di situ tadi bacaannya ya tentang sukacita di sini jelas. Tadi pagi kami ikut misa di sini juga jam 6 pagi karena mau tugas keselamatan. Di situ Romo ternyata menjelaskan bahwa memang ini Yohanesnya baru galau gitu ceritanya ya. Dia baru galau dalam penjara, dia mulai putus asa gitu kan. Dia menunggu diselamatkan gitu. Jadi itu semua hal yang normal ya. Kita semua manusia atau kita merasa kapan sih Tuhan menolong saya gitu. Saya sedang terpuruk dan sebagainya. Sangat biasa, sangat manusiawi gitu ya. Dan akhirnya Yesus pun menguatkan Yohanes Pembaptis dengan berkata itu, katakanlah semua yang kamu lihat kan, orang buta, lumpuh, kusta semuanya disembuhkan. Jadi Yesus menguatkan memberikan sukacita kepada Yohanes Pembaptis. Dan saya jelaskan kepada anak kita juga dengan bahasa mereka ya, supaya mereka bisa ngerti apa sih maksudnya. Mereka berdua sepupu ya, mereka saling menguatkan juga. Oke, kita ke bawahnya. Nah ini kita masing-masing ya, mungkin ada waktu 5 menit, silakan masing-masing. Kita nggak usah pakai alat tulis, zaman sekarang zaman anak-anak udah sangat canggih. Kita spontan aja, kita merenung lah, ini sudah tanggal 11 Desember ya, sudah hampir akhir tahun. Dan sepanjang tahun apa sih yang paling menyenangkan? Pilih mungkin satu aja, peristiwa atau kegiatan yang kita alami bersama keluarga, yang paling menyenangkan, yang paling bikin kita happy gitu. Terus kita ceritakan kenapa hal itu bikin kita happy, kita bersyukur atau memuji semua orang yang membuat kita berbahagia. Paling gitu ya, kira-kira ya. Terus kita berpelukan gitu ya. Itu aja sih kira-kira yang ini kita coba lakuin dulu sebentar. Kita ambil waktu, mungkin yang nggak bawa anak nggak apa-apa. Kita berefleksi sendiri, kita bayangkan dan juga kita bisa nanti bisa cerita sama mereka lewat Zoom atau apa gitu ya. Kami juga tiap malam Zoom dengan anak kami yang di Malang, kami doa bareng, saling cerita. Mungkin gitu ya, mungkin kita ambil waktu sebentar untuk melakukan ini. Ada beberapa anak di sini, sayang kalau kita nggak pakai waktu untuk diskusi. Yang pasangan juga boleh sama pasangannya, kira-kira apa yang paling menyenangkan di tahun 2022 ini. Kita membuat resolusi apa di tahun depan, berdasarkan apa yang kita alami ini. Minggu sukacita ya, ingat ya, kita berminggu sukacita. Oke, itu aja. Mana kami? Boleh sama sih. Oke, silakan ya masing-masing. Pasangan suami istri atau sama anak lebih bagus lagi. Silakan kita diskusi santai aja, pribadi lepas pribadi. Kita juga akan kasih contoh apa yang kita lakuin, semua pasti bisa lakuin. Oke. Bisa lagi di rumah. Ya, karena terbatas waktunya, jadi kita nggak sempat buat sharing. Tapi saya cuma mau bagiin satu hal aja, satu tips dari
mama saya ya. Jadi mama saya kan kami 4 bersaudara semua laki-laki ya. Dan waktu itu mama bilang dia tuh paling suka itu. Nah saya pikir mama paling suka kalau apa ya, jangan-jangan minta dibeliin rumah lagi, atau minta dibeliin villa, atau minta dibeliin mobil. Itu mama cuma bilang, mama paling suka kalau kamu berempat itu rukun. Dulu saya nggak ngerti maksudnya apa, cuman kami berempat rukun doang, dia paling seneng kalau berempat rukun. Dan setelah menjadi orang tua, kami baru sadar, kami juga punya 4 anak, betul. Itu kebahagiaan orang tua adalah anaknya rukun. Apalagi sekarang yang 2 di Malang, udah kuliah, yang 2 di sini. Ada yang perempuan 1 jaraknya jauh, yang paling gede udah kuliah semester 5 gitu kan. Jadi kami suka sekali kalau bisa berkumpul bersama dan juga mereka bisa berkumpul. Jadi itu sih salah satu tips yang mungkin para orang tua bisa pakai juga buat anak-anaknya ke depannya. Oke, terus kita poin pentingnya ini biasanya kalau kami gantian bacanya. Ini kan simpel ya, ada 4 poin. Ini kami masuk berempat, jadi kami bacakan bergantian ya. Pada minggu ketiga Advent, kita posisikan waktu kita untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Di gereja, kita nyalain lilin sukacita, yang menunjukkan kepada kita betapa Yesus membawa sukacita dalam hidup kita. Kita bisa menemukan sukacita di mana saja, bahkan dalam hal yang paling kecil dan sederhana sekalipun. Dan sukacita ini membawa kita semakin dekat pada Tuhan. Saat kita bersukacita, kita perlu membagikan sukacita ini kepada orang lain. Berbagi membawa sukacita bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Seiring dengan mendekatnya Natal, mari kita mengingat kembali bahwa Yesuslah alasan mengapa kita merayakan Natal. Kita diberkati oleh Tuhan, mari kita juga mencari cara untuk membagikan berkat ini kepada orang lain yang membutuhkan. Oke, jadi seperti itu. Nah setelah itu kita sharing ya, mungkin coba sharing sedikit karena kita ada waktu lagi, kayaknya kita lakuin di rumah masing-masing aja ya. Ya, saya sih mau ini ya, sharing sedikit tentang apa yang kami manfaatnya istilahnya melakukan family household ini gitu ya, selama sudah beberapa tahun gitu ya berjalan. Jadi bagi saya seorang ibu, terus tadi Pascal bilang saya pengen gitu ya anak-anak itu punya iman. Dimanapun mereka berada, mereka mengandalkan Tuhan. Itu satu. Sekalipun kami jauh dari mereka, ya. Terus yang kedua, saya pengen keluarga kami rukun, jadi anak-anak rukun, saling peduli, saling menolong. Antar saudara itu kuat, gitu ya. Terus yang ketiga, yang memang kami sebagai keluarga juga dikuatkan. Nah itu terasa sekarang. Saat anak kami yang kedua besar jauh dari kami di Malang, dan ternyata mereka juga rukun ya, berdua di sana saling peduli, saling itu setiap hari. Kami juga hampir setiap hari lah ya, kadang ada sih waktu bolong pas mereka nggak bisa atau kami nggak bisa gitu ya untuk bareng, tapi itu jarang sih, tapi rata-rata kami sering berdoa. Nah mereka di situ kami bisa doa bareng, ngobrol, gitu ya, maksudnya tuh bicara, saling menguatkan juga, mereka berbagi, saling peduli sama adik-adiknya di sini, nanyain kabarnya, dan adik-adiknya juga sama, gitu ya. Jadi itulah yang saya rasakan. Kami merasa lebih dikuatkan satu sama lain. Terus dalam iman saya yakin juga Tuhan jaga, gitu ya. Saya percaya juga Tuhan selalu menjaga mereka yang ada di jauh dari kami, gitu, memberikan. Dan saya begini ya, sebagai orang tua, saya semua orang pengen pasti senang untuk didoakan, disapa, ya. Ada yang mendoakan, ada yang menyapa, kita senang. Terlebih kita anak-anak didoakan oleh
dihargai ya, mereka akan merasa diperhatikan. Itu luar biasa. Dan memang dan kami pun sebagai orang tua juga sebaiknya kalau anak-anak mendoakan kami, berarti mereka juga, oh ternyata kami juga sayang, mereka juga peduli sama kami. Nah itu ada secara tidak langsung membuat bonding kita kuat sebagai satu keluarga, sebagai orang tua anak dan juga terhadap Tuhan. Itu yang saya rasakan. Saya ingin sharingkan betapa berdoa bersama itu sungguh luar biasa manfaatnya bagi kita sebagai satu keluarga. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita akhiri dengan itu ya, fun trivia, bisa dibaca sendiri. Dan doa penutup seperti biasa, kita doa singkat aja. Bersyukur sama Tuhan, terus kita Bapak kami sama Maria, dan terpujilah. Jadi seperti itu aja kurang lebih Bapak Ibu yang kami bisa bagikan tentang family household. CFC Kids Conference akan menyediakan bahannya. Itu sebenarnya sudah ada 3 buku ya, tahun A, tahun B, tahun C. Sekarang di tahun A kan kita bacanya Matius, supaya bacaan hari Minggu. Makanya bagusnya kita di awal minggu ya, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sehingga hari Minggu atau Sabtu atau Minggu itu sudah tahu anak-anak, oh ini yang akan dibahas oleh Romo, makin masuk. Jadi apa sih yang kita bahas di keluarga, mereka ikutin misal lebih semangat. Ya itu aja kali yang kami bisa bagikan. Terima kasih untuk perhatiannya, kerjasamanya. Saya kembalikan di sini. Terima kasih Brother Pascal dan keluarga. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Silakan. Oke, ya, Bapak dan Ibu, Brother dan Sisters, Bro Pascal sama si Shoki, terima kasih bersama Paul sama Glory simulasinya. Jadi itu tadi family household yang kita kenalkan. Dikenalkan berarti bisa dipakai. Kalau mau tidak dipakai juga tidak apa-apa. Tapi harapannya adalah itu bisa membuat sebuah kehidupan doa menjadi lebih bervariasi. Jadi tidak lagi monoton. Nah, di ujung dari sesi ini kita tiba pada kesimpulan. Dan tadi tentunya harapannya hari ini kita mau lebih sering. Kalau berdoa bersama keluarga pasti sudah terjadi, tapi lebih sering dan setiap hari. Karena apa? Karena akan menjadi hal yang indah melihat banyak keluarga berdoa bersama. Jadi Tuhan itu akan melihat ini sebagai sebuah pemandangan surgawi, dan Tuhan Yesus pasti akan sangat senang dengan keluarga kita semua. Nah ya, lalu kebiasaan berdoa bersama keluarga ini yang kita lakukan saat ini akan diteruskan oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Jadi bayangkan ya kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang dengan sudah punya kebiasaan berdoa. Jadi yang diwariskan oleh kita orang tuanya ya. Jadi bayangkan kehidupan seperti apa nanti yang akan dibawa apabila kehidupan doa sudah diajarkan dari mereka dan mereka melihat sampai mereka berkeluarga lagi, memiliki anak-anak sendiri nanti, dan itu akan terus-menerus diteruskan. Nah, oke Bapak dan Ibu, untuk menutup sesi ini kita akan berdoa bersama-sama ya. Saya bisa minta bisa berdiri kembali. Kita akan doakan ini bersama-sama. Doa penyerahan diri kepada keluarga Kudus Nazaret. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, teladan dan pelindung segenap keluarga Kristiani, di bawah naungan-Mu kami serahkan keluarga kami. Bila hidupmu kami renungkan kembali, tergeraklah hati kami untuk menimba semangat-Mu. Bapa Yesus dan Bunda Maria, sejak terbentuknya keluarga-Mu, nyatalah kesediaan-Mu saling menerima dan mendukung yang ditompak oleh tanggapan-Mu atas panggilan Allah. Seluruh perjuangan hidupmu diwarnai oleh iman, ketulusan, dan kerendahan hati, ikut membantu menangkap kehendak Allah yang berwujud dalam tanggung jawab dan cinta-Mu kepada Yesus. Dalam hidup bersembunyi di Nazaret, Bapa dan Bunda bekerja keras untuk menjadi dan hidup sederhana. Asuhlah kami untuk menyambut kehadiran Yesus di antara kami, menciptakan keheningan di tengah kesibukan, berani menyimpan sabdanya di dalam hati sebagai pegangan hidup persaudaraan sehari-hari, mau bekerja sama, saling membantu, dan meneguhkan dan mengucapkan penderitaan. Tuhan Yesus, moga berkat kehidupan-Mu sebagai titik pemuda
yang meluangkan waktu saling bertemu, menjadi generasi manusiawi yang matang, sehingga rumah kami terasa merasakan aman, tenteram, dan penuh kasih sayang. Ajarilah kami untuk mengambil sikap yang tepat antara tugas dan kepentingan pribadi maupun keluarga Kudus Nazaret. Kami percaya bahwa dengan mengenal semangat hidupmu, semakin terpancar dari hidup kami kesaksian dan pengalaman mengenai kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Berpujilah nama Yesus, Maria dan Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa kami berdua sampaikan. Apabila kami ada salah kata, salah ucap, atau terkadang seakan-akan mengajari, kami mohon maaf. Dan selamat menjalani kehidupan doa yang lebih berkualitas dengan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Brother Kantas dan Sisinta, luar biasa pengajaran hari ini. Mungkin Bapak Ibu sejak dari tadi ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kita masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Brother Yosef. Silakan Brother Yosef. Ya, terima kasih Sis Titi. Selamat sore Bapak Ibu semua, brother, sister, Bapak, Ibu, saudara, saudari. Baik, dalam waktu yang singkat ini, rasanya Bapak Ibu dan saudara mungkin masih punya pertanyaan. Ya. Tapi sebelum ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya tergelitik tadi ada pertanyaan seperti ini. Jika kita dikasih waktu 25 jam, apakah kita akan berdoa? Saya bilang, saya yang hidup di Indonesia itu dapat 26 jam. Mantap nggak? Tidak, ya. Nanti kita akan alami tanggal 31 Desember. Bapak Ibu bisa dapat 26 jam. Caranya nanti jam 22 akan dibilang katanya selamat ulang tahun buat teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat tahun baru, ya. Selamat ulang tahun baru, ya. Jadi kita jam 10 teman-teman kita yang di Jayapura itu udah mengalami tahun baru. Lalu jam 11 hal yang sama, tiba-tiba semua TV bilang selamat tahun baru buat teman-teman yang ada di Indonesia. Kenapa saya tergelitik begini? Karena saya punya pengalaman. Ya, saya punya pengalaman naik pesawat dari Makassar, yang mengalami berarti selisih 1 jam, ya kan? Nah, saat itu saya ingat selama perjalanan di pesawat itu saya berdoa. Waktu landing di Jakarta, ternyata waktunya harus dikumpulkan saja. Kita berdoa lagi di situ. Jadi Prof. Kantas, terima kasih, ya. Bapak Ibu jangan lupa kita di Indonesia diberkati Tuhan, ya, punya 26 jam. Kalau satu saat Anda sedang mengadakan perjalanan, ya, dari Indonesia Tengah atau dari Indonesia Timur, Anda mundur, ingatlah kita diberkati sangat banyaknya. Anda punya 2 jam waktu lebih untuk berdoa, ya, manfaatkan. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saudara-saudari, mulai mau memanfaatkan 25 atau 26 jam yang diberikan Tuhan untuk kita Indonesia. Ada?
Tadi ada slide-slide yang kalau Bapak Ibu lihat ada tanda tanya, ya, ada tanda tanya. Tapi semua juga tadi sudah dijawab. Ya. Mungkin karena itu tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, ada satu, ada. Silakan. Pertanyaan pasti untuk pembicara. Iya. Sharer ya. Pertanyaan untuk Bro Pasca sama Sis Syafri. Pertanyaan terkait dengan family household. Itu kalau boleh sharing juga, apakah itu dilakukan seminggu sekali atau seminggu 7 kali atau seminggu 2 kali? Kalau boleh sharing itu. Terima kasih. Ya. Ya, kalau bahannya itu kan per minggu ya. Minggu itu kita kumpul. Tapi kalau kita berdoa bersama, kami berdoa bersama itu tiap hari. Dan tiap hari kita juga kalau ada sesuatu yang mau di-sharingkan boleh gitu. Tapi untuk yang family household sesuai dengan panduan itu seminggu sekali ya kami bahas. Istilahnya memang dipersiapkan sebelum misa gitu kan, dan bisa ambil atau Sabtu gitu ya misalnya. Nah itu jadi untuk dengan bahasa ini kan itu untuk anak-anak supaya mengerti gitu kan. Memang kendalanya seperti kami juga alami gitu ya, seperti Glory ya, atau mungkin Evelyn gitu. Nah kalau di dalam di misa itu kan kadang nggak ngerti ya, nggak bisa menerima ini tentang apa sih gitu kan. Terus kalau udah nggak ngerti mereka itu jadi nggak fokus ya, gampang distract dan gangguin kita gitu ya. Nah itu jadi memang supaya mereka itu mengerti dulu dengan bahasa mereka ya. Kita ini meskipun nanti pas waktu misa kan Romo menjelaskan itu mereka jadi lebih ini lagi ya. Nah, memang kadang nggak mudah ya untuk bagi saya juga melihat nggak mudah untuk para pastor untuk melakukan homili itu bisa menyapa semua umur gitu ya. Nah kalau untuk anak itu kan perlu bahasa yang lebih sederhana, lebih ini ya. Tapi itu kan nggak mudah juga untuk istilahnya memuaskan semua orang, semua umat gitu ya. Nah, itu kita untuk anak kita ambil ekstra tadi di family household itu kita coba sama sekali. Ya, itu aja cukup. Thank you. Gitu ya. Ya, makasih Bapak Seperti. Oke, ada. Kalau saya mau membacakan pertanyaan yang muncul, ya, pertanyaan yang muncul itu ada lewat WA, ya, lewat WA. Jadi pertanyaannya seperti ini, tentunya ditujukan pada bicara kita, ya, Bro Capas dan Sis Putra. Anak saya itu sedang belajar di luar negeri. Nah, gimana caranya kami tetap bisa berdoa bersama? Oke, makasih. Dr. Yosef, selisih waktunya berapa jam sih yang bertanya? Biasanya kan ada jeda waktu ini ya. Oh, yang bertanya itu, maksudnya di berapa jam selisihnya? 11. Lebih awal? Sana mundur. Berarti kita duluan. Kita duluan. Berarti di sini jam 11, di sana jam 12 siang. Bener ya? Nah, itu sih sekarang puji Tuhan ya. Apa kita kan punya aplikasi banyak tuh, ada di WhatsApp juga bisa anaknya paling berapa sih, berdua atau bertiga, atau Zoom
Zoom juga bisa dilakukan. Yang saya tahu juga keluarga Brother Pascal juga karena anaknya di Malang, jadi mereka pun berdoa bersama menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk yang sekolah di luar negeri saya rasa itu tidak menghambat untuk proses berdoa bersama karena bisa melalui aplikasi-aplikasi yang sekarang ada. Contohnya ya Zoom atau Google Meet atau apapun. Nah cuman waktunya memang perlu disesuaikan. Itu challenge-nya paling di situ. Sekarang siapa kalah, siapa menang. Nah itu kembali lagi ke keluarganya. Kalau memang itu kehidupan doa itu menjadi sebuah prioritas, tentunya akan ada titik temunya, waktunya di mana mereka bisa bertemu bersama. Itu kembali lagi ke keluarganya. Tapi ya pertanyaannya menjawab pertanyaan tadi ya bisa dilakukan melalui itu karena dengan aplikasi pun kita bisa berdoa. Saat ini kita bisa melakukan banyak hal, bahkan misa pun bisa dilakukan secara online. Jadi mungkin bisa dengan seperti itu. Tinggal waktunya ya sudah, itu menjadi kesepakatan bersama karena mereka yang mengalami kan masing-masing keluarga punya challenge sendiri. Mungkin kalau jam 11 malam di sana pas jam makan siang istirahat bisa didoakan pada jam segini juga nggak apa-apa. Yang penting yang tadi itu prioritaskah atau itu tidak prioritas? Intinya itu sih sebenarnya belajar riset. Terima kasih untuk belajar sih. Ayo, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada yang tergelitik atau ada yang mengalami hal yang seperti ditanyakan. Ya. Mungkin anaknya kuliahnya di Manado, nah itu ada selisih jam. Ya. Nanti waktu tahun baru bisa 2 kali. Nah, anaknya bilang selamat ulang tahun, selamat tahun baru, apa gitu. Belum kita, sudah di sini, dia bilang gitu. Ya, ayo, ada lagi? Belum? Kalau belum, ada lagi titipan. Titipan pertanyaan. Pertanyaannya begini, ini terserah. Boleh Bro Juntas, boleh Bro Pascal. Karena saya tanya, buat siapa? Terserahlah yang jawab. Jadi begini, pengalaman, bukan pengalaman, dia tanya, saya mempunyai, ini bukan pengalaman saya, ini benar-benar pertanyaan. Saya punya 3 anak, dan tipikal 3 anak ini berbeda. Yang paling tua itu mulai tidak mau sesuai umurnya, kan? Mulai tidak mau untuk mengiyakan apa yang saya katakan. Yang kedua itu dia sosok. Kalau yang ketiga kembali sesuai umur, dia masih sangat ikut dengan apa yang orang tuanya katakan. Nah, gimana? Apakah Anda punya trik khusus untuk menangani hal seperti ini? Ya, terserah yang jawab. Siapa? Ketiga. Ya, gantian saya dulu jawab ya, baru tak seperti pendapat saya. Jadi kami punya anak yang 3 cowok dan terakhir cewek. Dan Gloria ini baru 9 tahun umurnya. Yang paling besar 21 nanti ya. Tahun ini untuk akhir Desember dia ulang tahun. Dan memang karakternya beda-beda gitu ya. Jadi misalkan tadi yang pertama itu memang orangnya supel. Makanya dia ngambilnya bisnis di kuliahnya kan. Dia di bisnis, nah dia suka pergaulan, dia suka dipanggil jadi MC untuk acara-acara kayak SCTV. Punya talenta seperti itu, dia orangnya sanguin gitu, orangnya tuh happy dan dia nggak bisa hidup tanpa teman-temannya, dia sering keluar. Buat kena COVID juga kemarin, karena keluar sama teman-temannya gitu kan. Dan kalau yang kedua ini kami kasih nama Peter karena emang dia sesuai namanya ya, jadi orangnya keras gitu, seperti batu karang gitu. Jadi emang dia orangnya keras. Dan dia mungkin kayak saya ya, agak kaku gitu orangnya, agak kaku. Mirip saya lah, suka makan, suka nonton, mirip sama saya yang kedua. Cuman dia juga orangnya gak gampang juga itu seperti ini banyak cerita ya. Karena dia sama mama lebih
sering ketemu ya, dari sama Papa. Terus yang ketiga, Paul ini memang punya bakat di musik, terus juga suka organisasi, kemarin juga ikut olimpiade, sains, segala macam, dan dia cukup aktif juga gitu. Terus kalau yang keempat, Gloria, anak perempuan satunya, kami semua cowok, waktu saudara saya yang kedua. Saya belum pernah punya saudara cewek, apalagi anak cewek, jadi mungkin agak manja. Jadi emang agak susah kalau empat-empatnya ini mempunyai karakter yang beda-beda. Ya kita yang harus menyesuaikan. Itu emang gak gampang terus terang. Kalau saya tipenya maunya semua sama rata, nah itu gak bisa. Kita belajar mesti lebih wise, bijaksana dalam hal itu. Mungkin soalnya tambahin tadi, si dia pendidik. Ya gimana kalau anaknya satu nurut, satu sosok, satu romantis. Ya, kalau saya ini ya, buat saya kan pengennya keluarga kumpul gitu ya, kumpul dari satu keluarga. Saya lihat anak-anak itu senang gitu ya, sebagai orang tua, sebagai ibu apalagi saya itu melihat kita bisa kumpul bareng, terus doa bareng, kita berbagi, saling sharing apa yang dialami, terus bisa kasih masukan satu sama lain. Itu suatu hal yang buat saya menyenangkan dan menenteramkan lah gitu loh. Ya, suatu hal yang membuat hati saya itu senang ya, sebagai orang tua dan seperti itu. Nah, kalau anak-anak yang memang berbeda karakternya, cuma tadi terus terang kami juga terbantu di situ ya dengan relasi tadi yang mungkin tadinya kalau kami nggak membiasakan itu mungkin beda, sulit gitu. Tapi karena ini sudah menjadi kebiasaan gitu ya, kebiasaan, terus akhirnya saling mengenal satu sama lain pribadi. Anggota keluarga itu masing-masing bisa mengenal juga gitu ya, antar saudara. Kalau ada satu hal, ada suatu saat lah mereka ada males gitu, kita nasihati dengan sesuai dengan karakter dia gitu. Si A misalkan, saya Patrick nih, dia lebih seneng ini ya, maksudnya pas dia berjanjian sama temennya mau pergi, tapi ini udah jadwalnya mau doa bareng misalnya gitu kan. Karena kadang kepentingan seperti itu. Nah sekarang ya udahlah kita kasih dia kelonggaran, oke boleh. Tapi ada nasihatnya, ada teguran juga gitu. Nah, harusnya kan kamu sudah tahu kalau jam segini itu boleh kita bareng misalnya gitu kan. Tolonglah jangan bikin acara sama teman gitu kan, jam yang sama. Boleh, bukannya nggak boleh, tapi cari waktu yang lain, itu satu ya. Jadi kita cari win-win solution lah untuk itu gitu ya, supaya kita semua bisa sama-sama merasakan nyaman gitu ya. Jadi nggak saling memaksakan kehendak juga. Pokoknya nggak bisa begitu juga kalau anak sudah besar rasanya pokoknya itu nggak cocok gitu ya. Kita mesti berdiskusi sama mereka. Nah, terus yang kalau Peter karena dia juga anaknya lebih nurut gitu. Yang kedua dia lebih nurut, oke lah kalau ini ya ikut aja. Si Paul juga, nah Paul ini juga sama. Karena kalau dia punya organisasi ini lagi apa nggak bisa apa kan sampai jam berapa harus ditahu. Misalnya kita harus sama seperti itu kan ya, harus punya kamu mimpin rapat kan nggak seharian gitu kan, kamu harus tahu punya jadwal. Aku jam segini, jadi kalau bisa selesai ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itulah. Kalau Glory kan masih kecil, jadi masih ikut kami juga. Ya. Nah, mungkin begitu. Jadi kita cari win-win solution dengan cara gaya mereka juga. Ya. Kita sesuaikan sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Itu yang kami lakukan. Oke, thank you. Bapak Ibu, saudara-saudari, masih ada
rekan Asmita tadi 12 tahun ya, kami 31 tahun. Tapi nggak ngalamin yang dimana CFC ini sampai bisa punya kontak tuh dari anak sampai kita dewasa, bahkan nanti kalau dewasanya itu sendiri. Jadi CFC itu sampai punya Kids for Christ ya, buat anak-anak Anda, terus punya Youth for Christ buat para teenagers ya, remaja, terus punya single for Christ buat single yang kita bilang dewasa muda. Terus CFC itu sendiri couples ya, seperti kami. Terus kalau satu saat hidup sendiri ya, misalnya saya udah dipanggil Tuhan duluan, Caroline kan jadi anggota Handmaids of the Lord ya. Tapi sebaliknya kalau Caroline yang duluan ada, saya nanti bisa gabung di Servant of the Lord. Itu ya, luar biasa ya. Ya paling yang kami alami ini ya, karena kami nggak ngalami ya yang anak-anak kami belum kenal. Kami usahakan bahwa anak kami berdua ya, yang juga sudah punya anak itu yang mengenal. Mudah-mudahan mereka yang meneruskan bisa ikut dari lengkap itu semua dari kids, youth, single, CFC dan seterusnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Brother Joseph dan Sis Caroline untuk memandu sesi tanya jawab. Kebayang nggak tuh tadi pertanyaannya, anak 4 aja udah bingung, kalau anak zaman dulu kan ada 12 anak ya dengan 12 karakter. Oke Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara. Dari tadi semuanya ngomong CFC, mungkin semua ada tanda tanya besar di sini. Apa sih CFC? Sekarang saya kepanggilkan saja Brother Anton yang bertanggung jawab CFC dan sekalian kita tutup. Kenapa kedip-kedip Bro Anton? Bro Anton yang bikin doa penutup. Yuk kita sekalian tutup. Ya Bapak Ibu, kita tutup sesi kita pada siang sore ini dengan doa. Nama Bapa dan Putra dan Kudus Allah. Puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, Bapa Ta'ala, puji syukur atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada siang sampai sore ini, kami dapat lebih menghayati pentingnya doa bersama dalam satu keluarga. Semoga apa yang telah disediakan, apa yang telah materi diberikan pada siang sampai sore ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan keimanan kami sebagai satu keluarga menuju kekudusan seperti Kau kendali bagi kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk syukur dan segalanya, dan bagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, berkatilah kami dan perjalanan sehingga kami selamat untuk dapat sampai ke tempat tujuan rumah kami masing-masing berkumpul dengan keluarga kami. Ya Tuhan, semua acara, semua yang kami jalani pada hari ini kami bersyukur kepada-Mu dan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada doa segala dan sepanjang segala. Amin. Putra dan Kudus. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Saya Diki Malika undur diri sampai kita ketemu di sesi-sesi berikutnya. Sekarang kita akan nyanyikan lagu penutup dan mungkin ada foto bersama nanti. Bapak Ibu kalau mau mejeng silakan stay dulu, kita nyanyi lagu penutup terus kita foto bersama. Terima kasih.